Godaan saat seseorang sedang mengalami masa susah adalah dia menjadi marah dan hidup yang penuh dengan keluh kesah. Marah dan keluh kesah adalah sesuatu yang seringkali malah makin melemahkan kita yang sedang susah. Dan pada saat kita marah dan berkeluh kesah sebenarnya bukan saja membuat yang susah menjadi bertambah susah. Tapi satu hal yang paling harus kita waspadai adalah bahwa saat dimana kita berkeluh kesah dan marah, saat kita sedang susah, kita sedang beri peluang kepada si jahat untuk memerintah hidup kita. Sebaliknya, bila kita pasrah berserah di kala susah, kita sebenarnya memberi peluang justru kepada Tuhan yang Maha Baik untuk berkarya di dalam hidup kita dan melalui susah kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa di dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita lagi hari ini dari Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Lalu satu lagi dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Masa-masa susah adalah masa-masa yang setiap orang tentu saja ingin menghindarinya. Bahkan sedapat mungkin tidak mau masa susah itu berlama-lama ada dalam hidup. Tapi masa susah adalah masa yang memang mungkin sebentar, tetapi pada saat itu godaan terbesar bisa saja melanda hidup manusia. Godaan datang tidak melulu di saat kita sedang senang, tapi justru di saat susah pun godaan itu bisa datang dan membuat kita jatuh bila kita tidak berjaga-jaga. Dan satu yang menarik adalah di dalam bacaan kita hari ini berbicara tentang amarah. Karena inilah godaan terbesar saat seseorang susah. Dia menjadi marah dan makin marah ketika susahnya nggak pulih-pulih, nggak beres-beres. Dan itu marah membuat seseorang menjadi makin berkeluh kesah di dalam kehidupannya. Karena itu betapa pentingnya untuk kita bisa membangun sebuah penguasaan diri yang kuat di dalam hidup kita yang dikendalikan oleh Tuhan. Karena pada saat dimana kita menjadi marah dan berkeluh kesah di masa-masa susah, kita memberi kesempatan kepada si jahat, si iblis untuk memerintah hidup kita. Dan karena memerintah, dialah yang pegang kendali, dia bisa membuat kita lalu kemudian jatuh di dalam dosa yang lebih lagi, yaitu dosa amarah yang bisa mematikan. Dosa amarah yang bahkan ketika kita membenci seseorang di dalam hati kita, sebenarnya kita sama dengan pembunuh manusia. Kitab suci mengatakannya. Karena itu betapa pentingnya untuk kita sebaliknya, jangan pernah beri peluang kepada si jahat untuk memerintah dengan kita berkeluh kesah dan marah di saat susah. Tetapi berilah peluang kepada Tuhan Sang Maha Baik. Dengan kita berserah dan pasrah, maka kita sebenarnya beri kesempatan kepada Sang Maha Baik itu bukan memerintah, tetapi justru menghibur dan menguatkan dengan pemerintahan kasih-Nya. Inilah yang membedakan. Bila si jahat memerintah, maka dia akan menghancurkan. Tapi bila Sang Maha Baik yang memerintah, maka dia akan menghibur dan menguatkan. Tinggal sekarang kita mau pilih yang mana? Mau pasrah berserah di kala susah, atau mau berkeluh kesah dan marah di kala susah? Karena itu, mohonlah kekuatan dari Tuhan. Saat susah, hati-hati jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Saat susah adalah saat di mana kita makin berserah penuh kepada Tuhan, makin bersandar penuh kepada Allah, dan makin percaya penuh kepada Dia yang mengatur hidup kita. Karena setiap susah yang kita alami dalam hidup, tidak ada yang terjadi kebetulan. Tuhan bisa izinkan kita mengalami susah
agar hidup menyembah kepadanya makin bertumbuh. Tuhan izinkan kita susah agar makin kita dewasa dan makin kita belajar artinya berserah kepada Tuhan yang makin dalam dan penuh serta utuh kepada Dia. Mari berjuang lagi, pasrah berserah di kala susah. Tuhan mengasihi kita sekalian, jangan takut kesusahan karena Tuhan selalu beserta dengan kita di masa-masa susah dan Dia tetap berserta dengan kita melalui masa susah itu. Tuhan selalu punya rencana. Selamat pasrah berserah kepadanya. Amin.